wajib pun juga sudah harus mulai ditata. Membuat proposal ya, masukkan. Nah, waktu itu rata-rata masukkan proposalnya berapa? Berapa ratus juta kan gitu ya. Nah, bank mikir waktu itu kan kita dibagi bank kan, ada BNI, ada Mandiri, ada BRI. Ketika masuk itu belum terlaksana karena apa? Bank melihat anggotanya cuma 20, kok mengajukannya sampai ratusan juta. Nanti melalui Pak Kades, dua pengurus mendata. Satu, mendata kebutuhan masyarakat per bulan misalnya. Kan jelas toh berasnya berapa, minyak berapa, gula berapa, gasnya berapa, itu didata, itu sebagai dasar nanti untuk pengajuan itu. Sehingga dibutuhkan modal berapa, ya. Nah nantilah paling tidak modal awal itu adalah dari anggota. Kemarin Bukadis juga bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian ya, bahwa ini kelompok tani, para petani, para peternak ya kan nanti bisa untuk naruh telur. Kalau itu ada daging ya berarti nanti ada cold storage-nya. Perikanan juga demikian. Ibu-ibu bisa membuat produk-produk yang dijual. Dan juga satu lagi, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi suppliernya SPPG. Saya itu butuh alat untuk pengolahan cabai. Kami nggak ada, ibu-ibu PKK nggak punya uang untuk beli alat. Ajukan pembiayaan melalui simpan pinjam di koperasi. Mungkin itu ya Pak ya. Bapak Ibu tetap semangat semuanya ya, karena semua tanggung jawab, semua kesejahteraan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kira kita sudah melihat di Wonosari ini sudah terbangun gerai yang memang itu menjadi satu prasyarat dalam rangka pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini berbeda dengan koperasi-koperasi biasa. Biasanya itu ada koperasi yang hanya khusus simpan pinjam, koperasi yang khusus hanya untuk konsumen, jadi konsumsi. Ada koperasi yang untuk produsen juga. Tapi di koperasi Desa Merah Putih ini adalah paket lengkap yang harus dilakukan dalam satu gerai KDKMP itu. Makanya disarankan harus disiapkan lahan 1.000 meter persegi dengan bangunan 20 kali 30. Bahwa karena koperasi Desa Merah Putih ini juga sebagai konsumen dan juga sebagai produsen dan juga melakukan unit simpan pinjam di situ, maka apa yang misalnya Bapak butuhkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Ambar, didata seluruh kebutuhan masyarakat desa yang sudah masuk anggota itu, butuh beras berapa dalam 1 bulan, butuh gula berapa, butuh minyak berapa, butuh tepung terigu berapa, butuh telur berapa, semua didata sehingga 1 bulan koperasi ini harus menyiapkan telur misalnya 1 ton, harus menyiapkan minyak goreng itu 1 bulan itu misalnya 2 ton, harus menyiapkan beras itu 5 ton, sudah ketahuan. Sehingga apa yang diusahakan oleh koperasi itu tidak terjual. Karena apa? Sudah kita daftar kebutuhannya dan kita sudah tahu berapa volumenya. Nah, ini kan terlihat nih, ada satu di Pak Kades ini sudah memproduksi cabai. Karena di sana juga kita juga sebagai produsen, maka gerai itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memasarkan produk ini. Kalau Bapak sekarang dijual ke pasar, tentu harganya murah, ya kan? Karena dia mau dijual lagi ke tempat lain. Tapi kalau Bapak langsung taruh di koperasi itu, Bapak bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk masyarakat Bapak. Karena Bapak nanti bisa menetapkan untuk seluruh masyarakat yang menanam cabai, nanti dimasukkan ke situ, kita sepakati harganya. Oh, harga di pasar misalnya 40.000. Bagaimana kita kalau 37.500? Karena kita tidak perlu pakai ongkos membawa ke pasar. Gitu loh Pak. Bapak sudah, masyarakat ini sudah punya kegiatan, sudah punya pendapatan, sudah punya aktivitas yang ini, berarti Bapak sudah tidak repot-repot lagi karena mereka sudah dari prasejahtera sudah menjadi sejahtera. Sekarang Bapak akan tetap mengarungi kehidupan
yang seperti itu setiap tahun. Itulah yang ingin ada perubahan pemerintah itu supaya ini bergerak. Saya kira itu, Bu Ambar, Bu Kades, Pak Kades, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan menggurui, tapi ini adalah hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman untuk kita bisa menjadi inspirasi kita bahwa kita harus berubah. Karena kalau kita tidak melakukan perubahan, maka tidak akan ada perubahan dari diri kita maupun juga lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anggotanya cuma 20, desanya pasti tidak akan berjalan pembangunannya. Kalau cuma 20. Ada desa yang sudah punya gerai, alhamdulillah ini akan percepatan. Jadi margin antara dana desa yang dikelola oleh Pak Kades dengan dana desa yang dikelola oleh koperasi itu akan secara sistematis terlaksana. Tapi bagaimana teknis mengelola koperasi, mestinya izin sekali Bu, mohon saya tolong berikan aja anggaran pelatihannya itu dalam bentuk DAK ke daerah, biar kami bisa sisir. Mungkin dari koperasi yang memang ini perlu mendapatkan pendampingan, pelatihan, ada yang sudah maju. Contohnya Medan Trio udah maju. Sekarang begitu dana desa kojo tak kojo 500 punya gerai, nggak punya gerai tetap tinggal 300 juta. Kepala desa semua ngejar saya, Bu Kadis kapan kami punya lah dulu dibangun Bu Kadis. Benar kan? Benar. Nah, kenapa? Gak usah gerainya mungkin dalam proses, begitu bangun selesai nih. Contoh ini yang kita lihat Wonosari tadi ya. Ini sebentar lagi finishing selesai. Mungkin dalam bulan Maret ini akan datang 1 truk dengan kapasitas 8 ton. Yang kedua, pickup. Yang ketiga, VR. Yang keempat, semua perlengkapan toko. Semua perlengkapan klinik, semua perlengkapan apotek. Belum ada isinya memang, Pak. Barang-barangnya itu kalau kita ke Indomaret, ciki-cikinya belum ada, gula-gulanya belum ada. Tapi dengan ada truk, Bapak belum punya usaha, truknya disewakan sama petani, KDMP-nya sudah dapat penghasilan. Harus masuk anggota. Kreatif. Koperasi Desa Merah Putih didirikan, dibentuk melalui musyawarah desa. Jadi Pak Kadesnya nggak boleh mengatakan ini bukan koperasinya desa. Ya, nggak ada koperasi di Republik ini yang proses berdiri awalnya itu oleh kepala desa. Jadi Pak Kepala Desa nggak boleh lari, Pak. Itu maksudnya. Ya, ini adalah koperasi desa. Mitranya siapa? BUMDes. Itu badan usaha sendiri. Bentuknya badan usaha. Ya, yang di sini namanya koperasi menggunakan SOP, aturan-aturan azas-azas koperasi. Dua-duanya punya pemerintah desa. Anggotanya masyarakat di desa itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang pada tempatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tanaman sendiri, ya artinya gaji mungkin ini sebenarnya karena gaji kepala desa sedikit, makanya nanam cabai. Nah, artinya ini gini loh, ini kan memang memanfaatkan lahan kosong sehingga nantinya bisa ditirulah sama masyarakat yang ada di desa lah. Misalnya ini dulu tanaman palawija seperti tadinya kacang, pare. Nah ini dua kali inilah cabai. Jadi ini saya tanam sendiri. Bisa, Sari bisa. Jadi alhamdulillah ini bisa menjadi motivasi kita semua dan saya sampaikan sama Pak Ketua. Bapak itu nanti sebenarnya kan kalau bahasanya itu direktur nanti itu. Direktur itu mengelola. CEO. Nah, ya, jadi maju mundurnya nanti desa itu. Ya, Bapak itu jangan cerita gaji. Ya Pak ya, nanti Des, gaji itu piro Des katanya. Matilah kita kadesnya ya kan. Jadi ini pengelola. Negara nanti akan mengucurkan anggaran di situ, kelolalah dengan baik sehingga bisa maju, menciptakan tenaga kerja dan Bapak berpenghasilan nanti semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mari sama-sama ini secara simbolis Bu Kadis, Pak Dokter ngambil apa? Sama-sama yuk untuk mengambil cabai. Mungkin ini ada saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesilapan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara langsung Kementerian Koperasi
cabai. Oh iya 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 iya. iya. Kilo udah lumayan. Cabai yang ada di Oke, mantap. Kita beda. Itu kota itu. Oh itu, oh nih. Nah itu kota. Ini ibu apa? Itu sampai lagi. Oh iya iya iya. Nah, ini baru itu ibu. Langsung ke bandara. Biar saya ngantar beliau dulu. Oh iya iya. Kau paling ngerti anak ini lagi.